Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga berkesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 19 Sya'ban 1447 Hijriah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan, terlebih lagi adalah nikmat iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita sampai akhir daripada hayat kita, dan semoga dalam akhir hayat tersebut kita bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana pengumuman yang telah diumumkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid beberapa bulan yang lalu, insya Allah Ramadan kita di tahun ini akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan, ya jelas 1 Ramadan atau maksudnya bertepatan tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan kepada KHGT, nah, kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau dulu kita menggunakan hisab hakiki wujudul hilal yang matlaknya hanya lokal Indonesia, nah sekarang satu dunia. Maka itu kalender Hijriah global. Global itu satu dunia. Tunggal, yaitu hanya ada satu penanggalan, supaya ada kesamaan seluruh kaum muslimin yang ada di berbagai penjuru dunia. Jadi kita memiliki kesamaan penanggalan di semua benua. Inilah yang menjadi sumbangsih Muhammadiyah untuk umat Islam yang ada di dunia, dan ini sudah disepakati 60 negara. Kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke Indonesia meluruskan arah kiblat masjid, nah ketika itu banyak masjid yang salah arah kiblatnya, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang dari Mekah, kemudian beliau melakukan perhitungan, ternyata banyak masjid-masjid yang keliru arah kiblatnya, maka beliau luruskan. Nah, di tahun 1447 Hijriah ini Muhammadiyah memberikan sumbangsih kembali, yaitu adalah munculnya penggunaan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita umat Islam sudah 15 abad, Pak, tapi belum memiliki kalender yang sama. Beda-beda kadang-kadang kan. Yang satu masih puasa, yang satu sudah merayakan Idul Fitri. Padahal kita sudah 15 abad, Pak. 15 abad sudah.
Nah, sementara orang menggunakan kalender Masehi itu satu penanggalan. Ketika misalnya perayaan tanggal 25 Desember antara benua Eropa, Amerika, Asia itu sama semua, Pak. Ada yang bedanya 25 Desember. Yang berbeda hanya hitungan jamnya saja. Masa kita umat Islam sudah 15 abad tapi belum memiliki kalender yang sama. Nah, inilah Muhammadiyah dengan dakwah berkemajuan memberikan sumbangsih untuk umat Islam yang ada di dunia, yaitu melalui kalender Hijriah global tunggal ini. Nah, kalau dulu hanya lokal Indonesia, kalau sekarang satu dunia, Pak. Tapi syaratnya itu tetap. Misalnya bulan baru itu akan muncul ketika terjadinya ijtimah. Itu kan persyaratan ilmiah. Ketika terjadi ijtimah itu artinya konjungsi, Pak. Matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Itu menandai titik nol, maka setelah itu pasti akan terjadi bulan baru atau tanggal 1. Jadi pertama terjadinya konjungsi, itu syaratnya. Yang kedua, ketika matahari itu terbenam, bulan harus berada di atas ufuk. Kalau dulu kan berapa derajat pun karena lokal Indonesia. Pokoknya positif di atas ufuk, maka sudah menandai tanggal baru, tanggal 1. Nah, kalau sekarang karena satu dunia, Pak, maka syaratnya selain ijtima, yang namanya bulan itu harus berada di atas ufuk 5 derajat. Jadi manapun di kawasan dunia ini yang terjadi ijtima pertama. Yang kedua, apabila ketika matahari itu terbenam, bulan berada di atas ufuk 5 derajat atau lebih di kawasan manapun, maka yang lain akan mengikuti tanggal 1. Nah, jadi kalau sudah ada di kawasan manapun yang mengalami itu, berarti sudah masuk tanggal 1. Yang lain juga akan mengikutinya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan adanya penggunaan kalender Hijriah global tunggal ini mudah-mudahan menyatukan kita umat Islam dalam satu penanggalan yang sama, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan serempak, kemudian Idul Fitri juga demikian, kemudian juga Idul Adha. Mudah-mudahan ini akan juga menjadi penggunaan di Indonesia. Selama ini kan mungkin belum disepakati di Indonesia. Kalau negara-negara yang lain, insya Allah akan menggunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan akan datang ke hadapan kita semua. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sebelum datang Ramadan 6 bulan lamanya itu sudah berdoa, Pak, berharap kepada Allah. Apa doa mereka? Ayyuballighahum syahra Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kita tinggal hitungan hari saja lagi, tinggal menghitung hari. Maka kita juga berharap mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan juga menyehatkan badan kita agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Mari sama-sama kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bergembiralah, bersukarialah kita dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia mendirikan yang namanya Ramadan, man qama ramadana, maksudnya mengisi. Jadi dalam hadis ini disebutkan qama itu menurut para ahli hadis, dia mengisi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana, barang siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan wahtisaban,
karena iman dan berharap akan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi banyak keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ini yang sayang untuk kita lewatkan begitu saja. Mari sama-sama kita isi dengan sebaik-baik amal, kualitas yang tentunya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan apa kita mengisinya? Pertama adalah di siang harinya atau di pagi harinya dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, kita berpuasa. Laksanakanlah puasa sesempurna mungkin. Jangan sampai ada orang yang berpuasa tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Rubba shaimin hazzuhu min siyami ilal ju' wal atas. Disebabkan karena apa, Pak? Memang dia mampu menahan dirinya dari makan dan minum di siang hari, tapi dia tidak dapat menahan dirinya dari ghibah, memfitnah, melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka berkurang pahalanya sampai sore hari ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya. Nah, oleh karena itu, karena puasa ini adalah suatu amal ibadah yang spesial, Pak. Beda dengan amal-amal lain. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu adalah untuk mereka, kata Allah dalam hadis qudsi. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Menurut para ulama hadis, syarah dari hadis ini apa, Pak? Pertama, kalau amal yang lain itu ada batasannya, Pak. Ada yang diganjar 10 kali lipat, ada yang diganjar 700 kali lipat. Tapi khusus spesial untuk puasa, maka ini diberikan oleh Allah pahala yang spesial, yaitu adalah tidak berbatas. Itu yang pertama. Yang kedua maknanya, menurut para ahli hadis, ketika amal-amal yang lain terkikis habis, Pak. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi, atadruna mal muflis, kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu pada hari kiamat kelak? Siapakah orang yang bangkrut, ya Nabi? Maka para sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasul, yang dinamakan dengan orang yang bangkrut, mereka adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki mataun, harta. Yang Nabi apa? Bukan seperti itu, wahai sahabatku. Tapi yang dinamakan dengan orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak adalah mereka yang membawa pahala sholatnya dan membawa pahala-pahala lainnya, Pak. Tapi ternyata pada saat dia hidup di dunia, wa daraba hada, dia memukul orang lain. Kemudian dia juga melakukan kezaliman, mengurangi takaran, mengambil hak orang lain. Dia menggibah orang lain, memfitnah orang lain, maka kelak pada hari kiamat kelak, orang-orang yang dizaliminya akan menagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya Allah, si fulan ketika di dunia dia telah curang, mengurangi takaran, timbangan pada saat dia melakukan jual beli terhadap diriku, maka kata Allah, ambil pahala sholatnya. Sampai masih banyak orang yang menagih, pahala sholatnya habis, Pak. Kemudian masih banyak lagi orang yang menagih, ya Allah, si fulan ini ketika dia di dunia dia menggibahku, maka ambil pahala hajinya. Pahala hajinya juga habis, sementara masih banyak orang yang mengantri. Maka kata Allah, karena sudah habis pahalanya, apalagi, Pak? Ya sudah, ambil dosamu, limpahkan kepada orang tersebut. Maka jadilah dia orang yang bangkrut. Tidak ada lagi amal-amal yang tersisa, semuanya terkikis habis. Tapi masih ada, Pak, amalan yang bisa bertahan, yaitu adalah amalan saumu Ramadan, puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan puasa kita dengan sebaik-baik kualitas puasa. Dan mudah-mudahan amal puasa ini akan menjadi amal yang masih bisa kita pertahankan. Nah, di malam harinya kita pun juga melakukan Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu sebenarnya di luar Ramadan pun juga kita kerjakan, yang dinamakan dengan salatul lail atau salat malam.
atau kalau kita melakukannya tidur, diawali dengan tidur terlebih dahulu, maka namanya adalah salat tahajud. Jadi sebenarnya sama aja Pak. Di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Di luar Ramadan namanya adalah salatul lail atau salat tahajud. Jadi pada intinya sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan pelaksanaan dari qiyamul Ramadan atau salat malam, memang ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan jumlah salat malam itu berapa jumlahnya? 20 rakaat ditambah dengan 3 berarti 23. Pendapat yang kedua menyatakan jumlah salat malam itu 36 ditambah 3 berarti 39. Pendapat yang ketiga menyatakan jumlah salat malam itu tidak berbatas, berapapun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan laksanakanlah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat menyatakan jumlah salat malam itu 8 rakaat ditambah dengan 3 witir berarti 11 rakaat. Nah, Muhammadiyah mengambil pendapat yang mana? Muhammadiyah mengambil kepada apa yang tersebut dalam hadis Nabi. Mana hadis Nabi yang menunjukkan kaifiat tata cara dari jumlah tersebut, itulah yang diambil oleh majelis tarjih. Mana di antara hadis-hadis itu yang terkuat, itulah yang dipedomani oleh majelis tarjih. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Misalnya adalah dari Abu Salamah. An Abi Salamah, dari Abu Salamah radhiyallahu an. Hina suilat Aisyah, ketika dia pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, kata Abu Salamah, seperti apa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Qalat, Aisyah pun berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Sesungguhnya Nabi tidaklah menambah, baik itu di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, melebihi daripada 11 rakaat. Kemudian yusolli arba'an, lalu dijelaskan lagi caranya seperti apa. Nabi, kata Aisyah, mengerjakan 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini tidak ditafsirkan dua-dua Pak. Ini langsung 4 rakaat dengan sekali salam. Karena penyebutan arba'an ini zahirnya seperti itu, maka itulah yang dikerjakan. Kemudian falatas al-anhusnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanyakan betapa bagusnya dan betapa panjangnya sholat Nabi. Kalau yang 2 rakaat nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, kemudian summa yusolli arba'an. Lalu Nabi mengerjakan lagi 4 rakaat. Falatas al-anhusnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanyakan betapa bagusnya dan betapa panjangnya sholat Nabi. Summa yusolli thalasan. Lalu Nabi mengerjakan salat 3 rakaat. Jadi skemanya boleh dengan menggunakan 4-4-3. Yang penting jumlahnya 11. Ini bukan skema bola, ini skema salat tarawih. Kemudian hadis ini diriwayatkan atau ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis ditakhrijkan Bukhari dan Muslim, insya Allah itu sudah pasti sahih. Sudah pasti sahih, Pak. Kemudian hadis yang kedua, tapi kalau misalnya Muslim saja atau At-Tirmidzi, Abu Daud misalnya, maka perlu diseleksi kembali apa kedudukan atau kualitasnya. Yang kedua adalah qalat Aisyah, berkatalah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi ma baina ayyafruga min salatil isya. Jadi Nabi, kata Aisyah, Rasulullah salat pada waktu antara isya. Jadi beliau mengerjakan yang namanya sholat malam itu panjang, baik. Dari setelah habis sholat isya itu sudah waktu dimulainya untuk mengerjakan sholat malam. Artinya boleh sudah dari semenjak habis sholat isya, waktunya panjang. Wahiyal lati yad'un nas atamah, yang orang-orang menyebutnya itu adalah waktu atamah.
Sampai kapan? Ilal fajri, sampai dengan datangnya waktu sholat subuh. Jadi panjang, Pak. Maka itu Nabi membolehkan, kalau kita khawatir tidak bangun di akhir malam, maka boleh kita mengerjakan witir sebelum tidur. Ya, jadi kerjakanlah witir qabla an arkuda, sebelum engkau tidur, ya Nabi. Nabi pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi boleh sebenarnya memilih waktu untuk mengerjakan sholat malam, karena sholat malam ini panjang. Sekalipun sebenarnya waktu yang paling utama itu adalah di sepertiga malam. Nah, waktu yang paling utama di sepertiga malam. Cuma kan kita karena di bulan Ramadan ini anak-anak supaya hadir, wanita juga supaya hadir, orang-orang umum juga yang mungkin jarang ke masjid supaya mereka juga terbiasa dilatih untuk mengerjakan sholat malam, maka dikerjakanlah di awal malam. Kalau misalnya mulai tahun ini kita jam 2 aja lah jar menggawi tarawihnya, bisa kada berurang baik. Timbul yang hadir karena tinggal imam lawan kaum aja. Nah, maka itu boleh dikerjakan di awal malam. Supaya apa? Supaya memudahkan orang-orang untuk datang. Nah, memudahkan orang-orang supaya mereka nanti terbiasa sekeluar Ramadan, mereka pun terbiasa untuk mengerjakannya di sepertiga malam atau juga di akhir malam. Kalau kita khawatir timbul, karena kalau misalnya di sepertiga malam, guring lagi, kalau pindah telayur, lalu ada yang mengerjakan di akhir malam aja menjelang sholat subuh, maka silahkan, diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berapa jumlahnya? Ihda asyarata raka'atan, yaitu adalah 11 rakaat. Yusallim ma baina kulli raka'ataini, Nabi salam di setiap 2 rakaat. Jadi Nabi salam di setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian wa yutir biwahidah, dan Nabi berwitir 1 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Nah, 2 ini Pak, 2 yang terakhir ini tetap dihitung sebagai sholat malam atau sholat genap. Bukan witir, Pak. Witirnya berapa? 1. Nah, jadi ini bukan witir. Witir itu pasti ganjil, Pak. Kada mungkin. Witir itu genap, kada mungkin. Sebab witrun aja, asal kata witir itu kan ganjil. Jadi kalau ada misalnya 2 dianggap witir, itu bukan witir. Witir itu pasti ganjil. Bisa 1 witir itu, bisa 3, bisa juga 5. Bisa juga 7, bisa juga witir itu 9. Yang penting ganjil. Ini sudah disebutkan tata cara atau kaifiat witir yang pernah dikerjakan Nabi, bukan saja dalam tanya jawab agama yang telah dikeluarkan oleh tim fatwa Majelis Tarjih Pusat. Jadi di situ sudah dijelaskan witir-witir yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga disebutkan dari Abi Ayyub Al Ansari, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah bersabda, al witru hakun ala kulli muslim. Jadi Nabi, witir itu kewajiban bagi setiap muslim. Maksud makna kewajiban di sini apa, Pak? Bukan wajib seperti sholat fardu, bukan. Kalau seperti sholat fardu, kalau kita tinggalkan maka berdosa, bahkan dihukumi kafir. Sekalipun para ulama berbeda pendapat kafirnya itu kafir yang seperti apa. Tetapi yang dimaksudkan al-witru hakun ala kulli muslim. Witir itu kewajiban bagi setiap muslim. Maksudnya apa? Saking pentingnya yang namanya sholat witir. Jangan sampai ditinggalkan walaupun hanya sehari, Pak. Jadi usahakan kalau misalnya sholat genapnya kita tertinggal karena waktunya mepet sudah, misalnya kita bangun terlambat, ternyata waktunya sudah menunjukkan hampir mendekati sholat subuh, bangun-bangun karena kita tadi kecapean di malam hari, akhirnya apa? Sekurang-kurangnya witir jangan ditinggalkan. Sekurang-kurangnya witir itu jangan ditinggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, Ausani Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisalasin, tentang 3 perkara. Yang pertama adalah an utira qabla an arkuda, agar aku berwitir sebelum aku tidur, kata Abu Hurairah. Jadi kalau misalnya kita tadi khawatir karena bangun
misalnya di sepertiga malam atau di akhir malam, supaya kita kada terlewat witir, maka boleh witir itu dikerjakan sebelum tidur. Kerjakannya baik, supaya kita kada beganakan lagi, ada beganangan. Yang penting kita tidak melewatkan witir walaupun hanya satu malam. Tapi kalau misalnya nanti bangun di jam 3, jam 4, nah berarti ada kesempatan bagi kita untuk sholat malam, sholat genap. Tapi karena witir tadi sudah kita kerjakan di awal, maka jangan lagi kita mengerjakan witir. Jadi kalau misalnya tadi sebelum tidur witir 3 rakaat, nah berarti kita tinggal mengerjakan sholat malamnya aja lagi Pak. Berapa? Tinggal 8 rakaat lagi kan? 2-2 atau 4-4, silahkan. Jadi silahkan aja. Dalam riwayat Ahmad memang boleh yang namanya sholat malam itu atau sholat tarawih itu 2-2-2-2 sampai 8, kemudian 3. Kalau yang ada ini kan 2-2-2, terakhirnya witirnya 1. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi apabila orang itu sudah witir di awal malam, kemudian nanti dia bangun, maka dia tinggal mengerjakan sholat yang genapnya saja lagi, sholat malam yang genapnya saja, dan tidak perlu mengulang kembali witirnya. Karena ajar Nabi apa? La witrani filailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga yang mungkin perlu diluruskan kembali. Persangkaan selama ini bahwa kalau orang itu sudah berwitir, maka seolah-olah itu sudah menjadi penutup sholat, ya kan? Anu jar, aku sudah witir, berarti kada boleh lagi. Sebenarnya bukan seperti itu Pak. Jadikan witirmu, jar Nabi, sebagai penutup sholatmu. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah kalau seandainya kita tidak sempat untuk mengerjakan sholat malam, maka sekurang-kurangnya witir kita kerjakan walaupun hanya 1 rakaat. Jadi misalnya nih, sudah mepet 10 menit lagi, kita sikat gigi, kemudian berwudu, nah tinggal 5 menit lagi Pak, maka sekurang-kurangnya witir 1 rakaat barang kita jadikan sebagai penutup sholat kita, kalau ada sempat. Jadi maksud daripada jadikan witir sebagai penutup sholatmu, itu sebenarnya bukan imbah witir kada boleh lagi kita sholat, bukan. Silahkan kalau misalnya tadi kita witir di awal sebelum tidur, kemudian nanti kita bangun, maka kita tinggal mengerjakan sholat malamnya saja lagi. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi pernah Pak memutar witir di awal. Jadi witir itu pernah dikerjakan Nabi di awal, sementara sholat genapnya di belakang. Boleh. Selama ini kan kita sholat genap dulu, genap, terakhir witir. Itu kebiasaan kita. Nabi pernah mendahulukan witir dulu, baru setelah itu beliau mengerjakan sholat yang genapnya. Cuma ini jangan dilakukan di tengah-tengah umum baik, atau misalnya dilakukan di masjid. Kita witir dulu lah, jar. Bingung orang, bingung ini gaya mana pulang. Jar Masjid Al-Azhar timbul isu-isu yang tidak enak. Nah, jadi mungkin kalau kita melaksanakannya di masjid, maka laksanakanlah yang ma'ruf saja, yang maklum saja, yang selama ini dikerjakan 4-4-3. Tapi kalau misalnya pian sesekali hendak mengerjakan witir yang 5 rakaat, witir yang 7 rakaat, witir yang 9 rakaat, maka kerjakan di rumah saja ketika di luar Ramadan. Jasidin misalnya, aku hendak sesekali witir 9 rakaat Jasidin, mencontoh Nabi tadi misalnya, maka silakan. Cuma Pak, risikonya amun witir 9 rakaat ini kalau pindah takantun di rakaat ke-8, ya kan? Amun witir 3 rakaat masih mending, masih mudah kita mengulang. Coba bayangkan kalau misalnya sudah 8 rakaat sakanya takantun, terpaksa diulang dari awal lagi Pak. Ya, ini yang beratnya kalau kita mengerjakan witir dengan jumlah yang banyak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari man ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang dia ingin mengerjakan witir 5 rakaat, falyaf'al, maka silakan dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin, barang siapa yang dia ingin mengerjakan salat witir 3 rakaat, falyaf'al, maka silakan untuk dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah, barang siapa yang dia ingin melaksanakan salat witir 1 rakaat, falyaf'al, maka silakan juga dia kerjakan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan juga
Ibnu Majah dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Jadi Nabi kata Aisyah, kunna nu'iddu siwakahu. Kami biasa, kata Aisyah, menyiapkan untuk Nabi siwak sidin. Kemudian watahurahu, dan juga air untuk sidin berwudu. Biasa kami menyiapkan, kata Aisyah. Fayab'atsullah masya'a ayyab'atahu bilal lail. Kemudian nanti di malam hari Allah membangunkan beliau di waktu malam sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian fayatasawwaqu, lalu Nabi pun bersiwak dulu. Kalau kita mungkin gosok gigi dulu lah. Sebelum kita berwudu, gosok gigi. Nabi bersiwak ketika itu. Tapi wah, ini ada odol merek siwak. Jadi bersikat giginya, odolnya merek siwak gitu. Kemudian wayatawadda'u, lalu Nabi pun berwudu. Wa yusalli tis'a rak'atin. Nabi mengerjakan salat ketika itu 9 rakaat, Pak. 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah. Nabi tidak duduk di antara rakaat-rakaat tersebut. Jadi kalau yang 1 rakaat itu hanya ada 1 tasyahud, tasyahud akhir. Yang 3 rakaat juga demikian, hanya tasyahud akhir. Yang 5 rakaat itu juga hanya ada tasyahud akhir di rakaat yang kelima. Tapi kalau witir yang 7 rakaat, Pak, dan witir yang 9 rakaat, nah kalau witir yang 7 rakaat, maka ada tasyahud awal di rakaat yang ke-6, tasyahud awal. Di rakaat yang ke-7 ada tasyahud akhir. Nah begitu juga kalau yang memilih 9 rakaat, maka di rakaat yang ke-8 ada tasyahud awal, di rakaat yang ke-9 tasyahud akhir. Nah, Nabi pada saat itu memilih 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah. Nabi tidak duduk di antara rakaat-rakaat tersebut kecuali di rakaat yang ke-8. Nah, Nabi duduk di rakaat yang ke-8, fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Nabi pada saat itu berzikir kepada Allah, kemudian memuji Allah dan juga berdoa. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya mengucapkan at-tahiyatulillah wassalawat wa thayyibat dan seterusnya. Nah, di sini juga disebutkan wayat Nabi berdoa. Nah, selain daripada tempat yang paling mustajab dalam sholat, yaitu sujud, tempat kita berdoa, ternyata ada satu tempat lagi yang juga mustajabah bagi kita berdoa, yaitu ketika tasyahud, Pak. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Setelah kita menyelesaikan tasyahud, setelah kita menyelesaikan sholawat, maka di situ sebenarnya boleh bagi kita untuk berdoa apapun. Cuma kalau bisa, kalau pian hendak panjang berdoa, itu bisa kita lakukan ketika sholat sendirian, sholat sunat, sholat malam, sholat duha. Kalau pian ikut sholat berjamaah, maka jangan panjang-panjang, Pak. Imam sudah bangkit, misalnya ke rakaat ketiga, pian masih berdoa. Nah itu jangan. Ini bisa menyalahi tata cara sholat berjamaah, karena innama ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu kan untuk diikuti, Pak. Nah jadi kalau misalnya kita sholat sendirian, boleh panjang-panjang, silakan pian sejam berdoa. Dalam tasyahud silakan doa apa yang pian minta, karena ini tempat yang mustajabah bagi kita untuk berdoa. Jadi Nabi ketika itu berdoa, ketika beliau tasyahud, beliau pun menyempatkan untuk berdoa. Summayanhad, lalu Nabi bangkit. Wala yusallim, Nabi tidak salam di rakaat yang ke-8. Summayakum, lalu Nabi berdiri. Fayusallit tasyah, Nabi melanjutkan berdiri ke rakaat yang ke-9. Summayakut, lalu Nabi pun duduk setelah rakaat selesai, rakaat 9 selesai, Nabi duduk. Fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Maksudnya Nabi tadi tasyahud di rakaat yang ke-9 tadi, tasyahud akhir. Summayusallim tasliman yusmi'na. Kemudian Nabi pun salam di rakaat ke-9 yang beliau memperdengarkan salamnya kepada kami. Jadi jumlah sholat witir yang dikerjakan Nabi berarti 9 ketika itu. Summa yusalli raka'ataini. Nah setelah itu baru Nabi mengerjakan sholat yang genapnya, Pak, 2 rakaat. Karena 11, Pak. Jadi kalau misalnya pian memilih witir yang 9 rakaat, berarti sholat genapnya tinggal berapa, Pak? 2. Tinggal 2. Kalau pian memilih sholat witirnya 7 rakaat, maka sholat yang genapnya tinggal berapa, Pak? Tinggal 4, Pak. Karena kan kada lebih daripada 11
rakaat. Kalau pian memilih witirnya yang 5 rakaat, berarti sholat malamnya tinggal 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti jumlahnya 11. Nah, 5 tambah 6, ya kan? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 kali salam, ditambah dengan 5 rakaat, berarti jumlahnya 11. Nah, inilah ternyata kaifiat atau tuntunan witir yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi berbagai variasi witir. Cuma kalau kita ingin mengerjakan di masjid, apalagi di bulan Ramadan yang hadir orang-orang banyak, Pak, maka kerjakanlah yang maklum saja, yang 4-4-3. Kalau pian hendak mengerjakan yang variasi-variasi witir tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi, maka kerjakanlah di rumah saja ketika di luar Ramadan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah ketika kita sholat bersama imam di masjid ketika di bulan Ramadan, jangan meninggalkan kecuali sampai selesai, Pak. Ini kan kadang-kadang ada orang yang aku kena aja jasidin witir ketika hendak sahur hanya berwitir. Banyak orang yang alasannya kayak gitu, Pak. Aku jasidin witir kena tengah malam di waktu yang afdal. Padahal, Pak, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa yang dia sholat malam bersama dengan imam sampai selesai, baik, maka dituliskan baginya pahala seperti sholat semalaman suntuk. Wah, luar biasa. Jadi mengejar pahala yang ini, sementara sudah ada pahala yang besar di hadapannya, yaitu menuntungkan sholat bersama imam sampai selesai. Maka itu jangan pian beranjak dari masjid, dari tempat sholat, kecuali pian selesai sholat witir bersama dengan imam, karena pahalanya yang begitu besar, baik. Nah, nanti kalau misalnya hendak mengisi juga di sepertiga malam, isi dengan baca Al-Quran, isi dengan apalah, Pak, zikrullah. Kalau misalnya pian hendak mengisi dengan sholat, jangan sholat malam lagi, karena sholat malam sudah selesai, Pak. Sholat malam kan cuma 11 rakaat. Ini ada yang sudah sholat malam, sekalinya saking giatnya menggawi, hendak sholat malam lagi. Padahal kan Nabi tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, kira-kira diisi dengan apa? Ya tadi baca Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, dan segala macamnya. Termasuk juga itikaf di masjid. Kalau hendak juga misalnya mengerjakan sholat, yang berwudu. Kan ada sholat sunat setelah wudu, Pak. Maka bisa pian kerjakan. Atau sholat sunat ketika pian masuk masjid, berarti ada sholat tahiyatul masjid. Nah, ada juga yang ingin melaksanakan sholat mutlak. Nah, sebagian ada yang mengatakan sholat mutlak, ya bolehlah, ya wallahu alam lah, wallahu alam. Sholat mutlak itu memang tidak berbatas akan jumlah rakaatnya. Jadi saking giatnya sidin, aku kada sholat malam lagi, memang sudah tadi sidin, aku hendak sholat mutlak aja, wallahu alam. Ulun tidak bisa menjelaskan kalau majlis tarjih sebenarnya sudah mencukupkan dengan jumlah yang 11 itu. Dengan jumlah yang 11 tinggal mengisi saja dengan amaliyah yang lain. Wa huwa qaidun. Jadi Nabi ketika mengerjakan yang 2 rakaat, Pak, ternyata Nabi duduk. Nah, jadi ketika itu Nabi mengerjakannya dalam keadaan duduk. Nah, kalau sholat sunat itu beda dengan sholat wajib, Pak. Kalau sholat wajib itu kan kita wajib berdiri, kecuali ada uzur. Jadi wajib hukumnya seseorang sholat berdiri dalam sholat fardu, kecuali ada uzur. Tapi sekalinya sidin lari pagi kau aja, Pak, imbah datang ke masjid, sakanya sholatnya duduk. Nah, ini tentu keliru. Sepanjang masih bisa berdiri, sidin tetap wajib hukumnya berdiri. Ya sidin memang aku kau aja bang berdiri, cuma nangali itu ketika hendak ruku dan seterusnya, dan juga ketika hendak naik. Nah, itu bisa disiasati dengan kursi, Pak. Tapi berdiri dulu, sholatnya berdiri dulu. Nah, nanti ketika dia ingin ruku dan seterusnya, baru dia menggunakan kursi. Nah, baru dia menggunakan kursi. Jadi wajib berdiri dulu sepanjang tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk berdiri. Kecuali kalau memang dia ada uzur berdiri, maka fayaqut ya Nabi, maka duduklah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beda dengan sholat fardu. Kalau sholat sunat itu tanpa uzur pun pian boleh langsung duduk sholatnya. Misalnya aku hendak duduk aja, boleh. Sholat 2 aku hendak duduk aja, boleh. Sholat malam aku hendak duduk aja, boleh. Atau misalnya
1 rakaat berdiri, rakaat kedua hendak duduk aja sholatnya, boleh. Karena sholat sunat itu tidak ada kewajiban untuk berdiri. Dia boleh memilih berdiri, dia boleh memilih duduk, asal jangan berabah aja baik. Nah, berabah makam jangan. Jadi boleh berduduk juga boleh. Cuma pahala kalau dia sholat dengan duduk itu setengah daripada sholat dengan berdiri. Terakhir, ada lagi hadis Nabi SAW. Kenapa disebut dengan tarawih, Pak? Ternyata ketika Nabi mengerjakan 2 rakaat yang panjang, Pak, maka Nabi istirahat dulu. Sampai Nabi berbaring-baring dulu. Sampai Nabi tidur dulu, Pak. Nah, imbah itu beliau bangun. Tapi karena langsung sholat lagi, beliau ngambil air wudhu dulu. Karena beliau sudah berbaring, Pak. Maka itu kan kalau orang terguring masih dalam keadaan duduk, misalnya mendengarkan ceramah terkantuk-kantuk, nah ini tapi masih dalam keadaan duduk, maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau sudah sampai terabah baik guring misalnya, maka baru membatalkan wudhunya. Maka itu Nabi ketika selesai 2 rakaat yang panjang, Nabi istirahat dulu. Maka itu disebut dengan tarawih kan, istirahat dulu, berabah-rabah dulu, santai-santai sampai Nabi mendengkur ketika tidur. Nah, bangun ingin mengerjakan lagi 2 rakaat, Nabi berwudu terlebih dahulu. Jadi disebutkan Nabi berdiri melakukan sholat 2 rakaat, maka beliau memanjangkan berdiri, memanjangkan rukuknya dan juga memanjangkan sujudnya dalam 2 rakaat tersebut. Kemudian setelah selesai Nabi berbaring sampai mendengkur. Kemudian Nabi SAW mengulangi hal tersebut sampai 3 kali, yang semuanya berjumlah 6 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi Nabi berwudu kembali setelah beliau tidur. Dan setiap kali hendak melakukan sholat, Rasulullah bersiwak, kemudian berwudu, terus membaca inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya dari ayat ini. Kemudian baru beliau mengerjakan salat witir 3 rakaat. Nah, jadi kalau misalnya nih, kada sampai 11 menggawi, ya kan Nabi tadi pernah 2, 2, 2, kemudian 3, berarti jumlahnya 9, kada sampai 11. Boleh atau tidak? Boleh. Misalnya di waktu sebentar lagi adzan subuh, cuma tersisa misalnya 15 menit. Aku nyesidin kawannya 2 rakaat, 2 rakaat, ditambah 3 rakaat, atau misalnya 2 rakaat, 2 rakaat ditambah 1 rakaat, boleh. Karena sampai 11, maka hukumnya boleh kalau kita mengerjakannya di luar daripada Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan kan kita sama-sama, Pak, di awal malam, itu kan panjang waktunya. Maka kerjakanlah kalau bisa 11 rakaat. Kalau hendak menambah dengan 13, itu 2 rakaat sebelumnya disebut dengan iftitah. Ini kalau di Yogyakarta itu biasa, Pak. Jadi dibuka dulu sholat malam atau sholat tarawih itu dengan iftitah. Di Kalimantan Tengah juga mereka biasa untuk mengerjakan iftitah. Bahkan iftitah ini karena disebut dengan raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, Pak. Yang dibaca pada rakaat pertama cuma Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua cuma Al-Fatihah. Dan iftitahnya pun juga ada seperti Allahumma ba'id baini, cukup dengan subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah, lalu baca Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian setelah itu di rakaat kedua juga cuma membaca Al-Fatihah saja. Nah, bagi tarjih, salat apapun baik itu di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, maka silahkan diawali dengan iftitah terlebih dahulu. Tapi memang terjadi berbeda pandangan di kalangan para ulama, karena mereka berbeda di dalam memahami. Kata mereka bahwa iftitah itu hanya dilakukan ketika sholat tahajud, karena dalam hadis disebutkan idza staiqaza minal lail, apabila Nabi bangun di malam hari. Sementara Majelis Tarjih memandang man qama minal lail, barang siapa yang dia ingin mendirikan sholat di malam hari. Nah, beda pandangan. Kalau Majelis Tarjih tidak memandang, ya pokoknya orang itu mengerjakan sholat malam, entah itu di awal malam, atau di sepertiga malam, atau di akhir malam, entah itu dikerjakan pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan, maka silahkan dia membuka dengan iftitah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.